Kita lanjutkan ke bagian 2 dari network layer ya. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang router. Di dalam router kemarin kan, atau di video sebelumnya, router itu sudah ada 2 port, input dan output. Input itu berarti tempat data Anda datang atau masuk ke router. Kemudian output adalah kalau data Anda meninggalkan router tadi menuju router yang lain atau menuju host tujuan. Nah, siapa yang mengolah itu kita sebut high speed switching fabric ya. Kenapa harus high speed ya? Biar cepat prosesnya. Kalau dia lambat ya network kita akan jadi lambat juga. Dari masa ke masa, speed dari switching fabric ini semakin cepat ya, semakin banyak data yang bisa diproses dalam satu waktu. Nah, switching rate ini diukur biasanya dengan megabit per detik untuk proses perpindahan. Jadi sebenarnya itu bukan kecepatan transfer data, tapi kecepatan memproses perpindahan dari input port ke output port. Nah, switching rate ini terkait dengan jumlah input dan outputnya. Jadi nanti speednya juga akan tergantung pada banyaknya data yang diproses, tapi secara overall dia akan diukur dengan kecepatan standarnya saja. Nah, ini ada 3 macam jenis switching fabric yang dikenal saat ini, tapi mungkin yang sekarang lebih banyak pakai yang kanan ya. Nah, ada yang pakai memori, ada pakai bus, ada yang pakai interconnection network. Ini seiring dengan perkembangan teknologinya aja. Yang pakai memori itu ada di generasi pertama dari router tradisional, di mana ini speednya masih sangat lambat kalau dibandingkan yang sekarang ya. Jadi ini benar-benar menggunakan bantuan dari memori. Setiap ada paket data yang datang itu di buffer di memorinya, terus menunggu prosesnya kan ya, menunggu hasil perbandingan dari header tadi dengan tabel forwardingnya, kemudian baru diarahkan ke output port. Jadi sedikit sekali karena memorinya juga sedikit ya kapasitinya. Nah, speed limitnya tergantung dari memori bandwidthnya. Jadi proses perpindahan antara input port dengan memori itu kan dia lewat konduktor lainnya. Konduktor lainnya itu ada bandwidthnya. Nah, ini speed limitnya tergantung itu. Kemudian ada yang menggunakan bus. Kalau bus itu strukturnya seperti ini. Jadi dia ada satu konduktor yang bersifat menghubungkan semua port input dan port output, di mana nanti dia akan gantian menggunakan busnya. Nah, bus contention adalah switching speed limitnya juga dibatasi oleh bus bandwidthnya. Kalau tadi kan dibatasi oleh memory bandwidth, sedangkan kalau di bus bandwidth di bus switching itu dibatasi oleh bus bandwidthnya. Nah, untuk bus dengan speed 32 gigabit per detik ini bisa digunakan oleh beberapa router yang bersifat sebagai akses router. Contohnya itu Cisco 5600 series. Tapi tidak hanya ini ya, banyak yang menggunakan model bus ini. Kemudian yang terbaru atau yang paling rumit sebetulnya adalah yang menggunakan interconnection network atau menggunakan crossbar seperti ini. Anda perhatikan di sini ada titik-titik interkoneksi antara port input dan port outputnya. Nah, ini sifatnya gini. Kalau misalnya ini sudah connected ya, ini kan dipakai berarti ini nggak boleh dipakai lagi jalurnya. Ini gini. Crossbar itu kita kenal sebagai multi-stage switch. Multi-stage switch ini maksudnya gimana? Dia bisa melakukan transfer data secara berbarengan ya. Kalau yang tadi kan yang memori dan yang bus itu dia harus gantian. Karena tidak boleh bergabung dengan yang lain. Kemudian di sini kita lihat juga, jadi kalau ini fisiknya, secara logiknya begini. Jadi dia bisa melakukan 8x8 multistage, yang ini 3x3 multistage. Kemudian
dia bisa berjalan secara paralel proses perpindahan input dan outputnya. Kemudian gini, ini gambarnya gini ya, kira-kira prosesnya set gitu secara paralel. Nah, karena dia bersifat paralel tadi, ini bisa di scaling. Di scaling artinya apa? Jadi misalnya kita butuh tambahan capacity ya, capacity, jadi tinggal ditambahin aja secara modular. Jadi dia bisa fleksibel, tidak perlu menambahkan spesifik satu perangkat. Dan ini bisa ditambahin satu modul. Yang bisa melakukan ini adalah kelasnya Cisco CRS router ini. Contohnya basic unitnya ada 8 switching planes, tapi dia bisa menambah sampai 100 terabit per detik untuk capacity switchingnya. Ya memang, tapi gini, kalau kita bicara capacity yang semakin besar, berarti investasinya juga makin besar gitu aja ya. Jadi nggak serta merta kita bisa dapat free begitu. Nah, jika ini adalah sebuah pintu, maka kita anggap dia sebagai input port queuing, saya gitu ya. Ya, sorry, kenapa kalau input port queuing? Kalau kita cuma punya pintu satu, terus yang mau masuk banyak, kan pasti ada antriannya. Nah, ini juga gitu sama. Jadi kalau pintu input linknya itu kan cuma satu gitu. Kalau dari misalnya ini satu network lagi, ini satu network lagi ya. Ini network dari Philcom misalnya. Philcom kan banyak yang terkoneksi. Nah, itu kan berarti di sini harus ada bufferingnya, harus ada ruang tunggunya. Nah, kalau ruang tunggunya ini kapasitinya penuh, ya udah nggak bisa dipakai lagi ya. Kemudian ini yang terkait dengan kapasiti dari buffernya. Nah, ini kalau dia melebihi dari kapasitinya, itu kita sebut buffer overflow. Buffer overflow ini adalah kondisi yang seringkali mengganggu dari kinerja network. Kemudian buffer overflow ini juga menyebabkan problem yang kita sebut queuing delay dan packet loss. Karena kalau misalnya buffernya penuh, maka paketnya nanti akan dibuang. Bukan dibuang sih, diabaikan ya. Kalau diabaikan itu berarti dia tidak akan terproses. Akhirnya hilang. Itu yang kita sebut paket loss. Kemudian problem yang disebabkan karena antrian di input port itu kita sebut head of the line blocking. Head of the line blocking ini adalah datagram yang mengantri di antrian di ruang antriannya, tapi karena terhalang dari port tujuan yang sedang dipakai. Contoh ini ya. Ini contoh kan misalnya port 1 dan port 3 sama-sama mau ngirim ke port output yang merah. Nah, ini berarti dia mau ngirim ke sini kan lagi dipakai. Sedangkan ini dia harus tunggu ini sampai selesai. Nah, padahal si hijau ini kan mau ke port yang sini ya. Ini kan menganggur sebetulnya portnya. Nah, dia tapi nggak bisa melakukan, tidak bisa ke sini karena dia harus ngikutin urutan. Kalau urutannya merah datang duluan, ya dia harus nunggu merah ini berangkat dulu baru dia bisa berangkat. Padahal ini nganggur. Ini kan menjadi masalah ya. Kemudian setelah merah ini masuk ke sini, ditransfer ke port merah, maka baru hijaunya bisa jalan. Nah, di dalam output port itu juga ada masalah dengan buffering gitu. Sama ya buffering. Kenapa kok selalu ada buffering, Bu? Karena speed dari komputer itu lebih cepat daripada speed ke fisik. Jadi misalnya kan ini ada kabel satu gitu ya. Nah, ini kan protokol modalnya kalau dia habis dari network layer dia akan ke data link layer. Nah, memproses ini untuk bisa dikirimkan ke sini ini berarti akan ada perbedaan speed antara yang sebelah sini dengan sebelah sini. Sehingga bufferingnya ini juga mungkin bisa penuh gitu. Kalau buffering ini penuh berarti yang sebelah input tadi akan mengantri juga tetap gitu. Sehingga proses buffering ini cukup mengganggu ketika speed yang ini lambat. Jadi kalau output linknya itu lebih lambat daripada input linknya, maka ini akan jadi masalah serius. Kita sebut bottleneck. Nah, di sini akan ada mekanisme yang digunakan itu namanya drop policy. Drop policy ini menentukan mana paket yang akan di drop jika tidak ada lagi buffer yang tersisa.
Nah, untuk bisa menentukan mana yang akan di drop atau yang akan dibuang, itu kita sebut scheduling sprint, di mana dia akan memilih datagram mana yang mau dikirim atau mau di drop. Saya mana yang mau di drop, mana yang mau dikirim ya. Nah, ini kita sebut priority scheduling. Nah, ini penentuan priority scheduling ini yang menentukan network kita bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian di output queuing juga ada masalah tentang buffer overflow tadi ya. Nah, itu tadi yang speednya output portnya lebih kecil daripada input portnya, sehingga dia mengalami buffer overflow. Kemudian berapa sih sebetulnya capacity buffering dari setiap port input maupun output gitu ya. Nah, ini berdasarkan RFC 3439, nilai dari bufferingnya itu biasanya diukur dari RTT-nya. Katakanlah RTT-nya 250 detik gitu ya, 250 milidetik, misalnya kapasitinya C, maka kita bisa menghitung buffernya sebesar RTT dikali C dibagi akar N, mana C adalah 10 gigabit per detik link, jadi ini kapasiti dari linknya. Terus RTT adalah waktunya, RTT-nya, kemudian akar N itu adalah jumlah flow-nya. Tapi kalau ruang buffernya terlalu besar, maka delay juga makin besar. Karena kalau capacity buffernya besar kan berarti dia akan menampung banyak paket gitu ya. Menampung banyak paket berarti akan banyak paket yang akan menunggu. Jadi sebetulnya capacity itu juga nggak boleh terlalu besar. Terus efeknya apa gitu? Kalau makin tunggu makin besar, maka RTT-nya juga makin tinggi kan? Nilai makin tinggi atau makin panjang. Kalau RTT-nya makin panjang, nah ini akan menyebabkan paketnya lebih lama nunggunya. Nah, misalnya jadi nilai buffering itu harus atau nilai ruang buffernya harus optimal. Kemudian gimana memanage buffernya gitu. Ya, abstraksinya kira-kira beginilah ya. Jika ini ada antrian yang menerapkan queuing scheduling yang biasanya adalah priority scheduling, di sini modelnya akan melakukan dropping terhadap paket yang dianggap kurang prioritas. Nah, di sini kita bisa menggunakan tail drop. Tail drop itu berarti berdasarkan kedatangan. Yang datangnya belakangan itu dibuang. Yang udah kadung masuk antrian yaitu yang diproses. Kemudian ada yang menggunakan priority, di mana setiap paket itu akan diberikan bobot yang menjadi prioritinya. Kalau yang priority rendah itu bisa dikalahkan. Terus bisa juga menggunakan marking. Marking ini berarti menggunakan mekanisme tambahan, baik itu SIN atau RID ya. Ini adalah sinyal congestion ya. Nah, kalau menggunakan paket scheduling di buffer management, ini biasanya akan menentukan paket mana yang akan dikirim ke link selanjutnya. Kita mengenal ada FCFS, ada round robin, dan ada waiting for queuing. Nah, ini diimplementasikan di output link di router. Di FCFS atau first come first serve, ini akan diproses sesuai dengan kedatangan. Yang datang duluan itulah yang berangkat duluan. Nah, kalau priority scheduling ini agak spesifik atau lebih detail ya, karena dia akan mengklasifikasikan ke kelas prioritas maupun prioritas tinggi maupun prioritas rendah. Yang prioritas tinggi itu akan masuk ke buffering yang merah, kemudian yang prioritas rendah akan masuk buffering yang hijau. Gimana sih kita bayanginnya kalau dia dalam bentuk program gitu, gimana caranya? Jadi bufferingnya itu sebenarnya akan masuk ke jenis array. Jadi nanti kalau misalnya Anda coding tuh kayaknya bentuknya gini, if weight-nya sama dengan 1 gitu ya, dia akan masuk ke array high priority. Terus kalau yang priority-nya 0, itu berarti akan masuk ke low priority. Itu ada array-nya sendiri. Nah, siapa yang masuk ke link itu yang kalau array yang high itu ada isinya. Jadi dia ngecek dulu kan ada isinya nggak.
Validasinya berarti itu yang akan diproses, yang dipanggil yang itu. Jadi nanti akan proses ada proses read dan forwarding paket dari array yang high priority. Terus gimana problemnya problemnya adalah kalau selalu ada yang di high priority, yang low priority yang nggak akan pernah berangkat, dia akan selalu dikalahkan. Contoh gini ya, gini terus. Nah, yang jenis lain adalah menggunakan round robin. Round robin scheduling ini akan membagi menjadi 3 kelas, di mana nanti dia akan bergantian modelnya ya. Gantian giliran merah, hijau, biru, merah, hijau, biru gitu terus dipanggil satu-satu. Gimana kalau pas gilirannya nggak ada? Nah, ya udah dia akan tetap dipanggil, tapi cepat ya, prosesnya cepat karena dianggap dia tidak mengantri lama di sini. Kemudian ada lagi scheduling yang didefinisikan oleh para pengembang adalah wait, fair, queuing, di mana ini menggunakan azasnya round robin. Nah, azasnya round robin tadi kan menggunakan tiga ini ya, tiga kelas. Nah, 3 kelas ini nanti dibobot lagi. Jadi tiap kelas itu akan punya bobot yang bernilai W, itu weight-nya, kemudian sigma dari weight-nya. Nah, network sendiri itu harus bersifat netral terhadap paket yang lewat. Jadi sebenarnya nggak boleh menganaktirikan. Nah, tapi nanti pengolahan paketnya akan bergantung pada mekanisme paket schedulingnya. Kemudian bagaimana buffer manajemennya dilakukan. Kemudian secara sosial ekonomik ini tidak boleh bertindak sebagai pemfilter dari paket data yang lewat, kemudian harus bisa melakukan inovasi terhadap mekanisme yang berlangsung di network. Kemudian setiap negara akan punya kebijakan sendiri terhadap network neutrality-nya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara pengaturan di internet di Amerika itu ada istilahnya FCC Order on Protecting and Promoting on Open Internet. Jadi tidak boleh blocking apapun ya. Terus tidak boleh throttling, tidak boleh nyakik leher untuk bandwidth-nya. Terus tidak boleh ada prioritas dari pembayar yang membayar lebih mahal. Tapi ini hanya teori ya. Tapi kemudian kita mengenal juga kita selalu melakukan blocking. Pemerintah punya hak untuk melakukan blocking terhadap aplikasi-aplikasi yang diizinkan atau tidak di negara tersebut. Nah, bagaimana dengan ISP? ISP ini kalau di Indonesia dianggap sebagai pelaksana regulasi dan diatur oleh Kementerian Kominfo kalau di Indonesia ya. Ada undang-undangnya sendiri untuk proses distribusi telekomunikasi di Indonesia. Oke, untuk bagian 2 sudah selesai, kita lanjutkan ke bagian 3 setelah ini.